yang sangat penting di era perubahan saat ini. Begin with end in mind. Habit yang kedua dari 7 Habits for Highly Effective People oleh Stephen Covey. Memulai segala sesuatu dengan hasil akhir yang dituju ada di pikiran kita. Pada waktu saya kecil, saya suka main puzzle. Tapi pernah nggak sih kita coba menyusun puzzle tanpa lihat gambarnya dulu? Rasanya sangat sulit, membingungkan. Bagaimana mengatur puzzle-nya? Saya mungkin tidak akan mampu memasang puzzle tersebut menjadi sebuah gambar yang indah. Itulah yang banyak dari kita lakukan dalam hidup. Sibuk menyusun kepingan-kepingan aktivitas dan kerja kita, teamwork kita, tanpa jelas gambaran akhirnya. Kita sudah bangun pagi, rutinitas dalam rumah tangga, kemudian bekerja menyelesaikan tugas, tapi apakah semua itu membawa kita lebih dekat dengan tujuan besar kehidupan kita? Atau justru kita hanya sibuk dan sibuk tanpa arah? Apalagi di era AI saat ini yang begitu banyak perubahan yang harus kita sikapi. Di era ini, terutama dengan AI yang bisa menggantikan banyak pekerjaan teknis, kita sebagai SDM harus menjadi capital atau modal dalam era perubahan ini. Dimulai dengan tajamkan visi dan kepemimpinan diri kita. Habit kedua dari 7 habit yang mengajarkan kita untuk selalu memulai dengan gambaran akhir dalam pikiran dan mindset kita. Artinya, sebelum kita bertindak, beraktivitas, kita harus tahu kemana kita ingin pergi dan melangkah. Tanpa itu, kita hanya berjalan tanpa arah. Ada 3 hal utama yang harus kita ingat untuk membangun habit ini, begin with end in mind. Yang pertama, kita harus punya gambaran jelas tentang tujuan akhir. Tanpa arah yang jelas, kita hanya bergerak tanpa tujuan, sibuk tanpa tujuan. Bayangkan versi terbaik dari diri kita dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Baik di dalam pekerjaan kita, keluarga, maupun kontribusi kita bagi masyarakat. Kita tuliskan tujuan atau kompas hidup kita bersama. Yang kedua, tetapkan prioritas dalam setiap peran hidup kita. Kita bukan hanya seorang profesional, tapi kita juga anggota keluarga besar, anggota masyarakat tentunya. Setiap keputusan yang kita buat harus mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kontribusi sosial agar kita benar-benar bermakna. Yang ketiga, bertindak konsisten dengan pola pikir dari akhir ke awal. Mulai dari gambaran besar, dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Saatnya kita menyesuaikan strategi dan tetap bertumbuh bersama di era perubahan ini. Kita lakukan yang terbaik, lalu serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menyempurnakannya. Teman-teman, mari kita ingat, tujuan akhir kita bukan hanya tentang pencapaian materi dan jabatan tinggi, tapi juga kesehatan kita, body, mind, and soul yang tetap bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baiknya pencapaian adalah membawa dampak positif bagi orang lain. Sekarang, saya ingin dengar apa cerita Anda, teman-teman. Never stop to learn and grow.